Jadi seperti judul, kelengkeng ini apakah berpotensi untuk bisa sukses? Ya, jawabannya bisa ya, bisa sekali. Di depan ini saya sudah menyiapkan satu buah bibit untuk contohnya. Ya, ini satu buah bibit kelengkeng new crystal, umurnya baru 5 bulan, belum saya okulasi, saya biarkan supaya dia bisa kuat di batangnya ya. Karena ini juga satu tips ya. Jadi ini umur 5 bulan ya, sebagai contoh saja. Pertama saya mau berikan analisa saya mengenai usaha kelengkeng ya. Jadi di bawah ini saya sudah tulis. Jadi anggaplah teman-teman itu punya satu buah bibit, atau begini, teman-teman itu punya satu pohon kelengkeng yang usianya sudah 5 tahun ya, usianya sudah 5 tahun. Teman-teman punya satu pohon kelengkeng usianya 5 tahun dan mempunyai target panen 100 kilo dengan harga jual 30.000. Tinggal dikalikan saja ya, 30.000 per kilo ini harga jual, dikali 100 kilo, jadi pemasukannya itu sudah 3 juta ya. Mungkin saja itu belum bersih karena mungkin ada potongan tenaga kerja atau tenaga perawat ya. Itu sedikit gambaran analisa dari saya ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kelengkeng ini sangat menjanjikan kalau kita memang betul-betul mau berusaha dan mengembangkannya. Banyak sudah itu di YouTube atau mungkin di daerah teman-teman sendiri, orang yang sukses menjadi petani kelengkeng ya. Kalau saya rasa itu sudah lumrah lah, sudah banyak. Dan mungkin analisanya tidak jauh beda dengan saya. Saya mempunyai alasan sendiri mengapa saya suka kelengkeng dan saya ingin mengembangkannya ya. Hitung-hitung buat investasi di masa depan saya. Dari kecil saya suka buah kelengkeng ya, makanya saya belajar sama senior ya yang sudah berpengalaman bagaimana cara menyambung, menanam dari biji, menyemai sampai membuahkannya dan mengatasi hama atau penyakit kelengkeng ya. Saya memahami dasar-dasarnya itu dari senior yang sudah berpengalaman ya, dan saya membuat analisa sendiri. Untuk sekarang teman-teman mempunyai kebun, bayangkan saja teman-teman mempunyai kebun yang luasnya seperti di belakang rumah saya ini ya. Ini mungkin lebarnya 25 meter dan ke belakang 100 meter ya. Jadi mungkin setengah hektar mungkin ya, seperempatnya mungkin ya. Anggap saja bibit ini teman-teman taruh di belakang satu pohon ya. Dengan kebun seluas seperempat hektar itu, analisa saya teman-teman bisa menanam paling tidak itu sampai 100 pohon lebih ya, dengan jarak ukur 5 meter. Ketika usia 5 tahun dan siap panen, teman-teman mempunyai target per pohon itu 100 kilo. Setelah 100 kilo teman-teman jual dengan harga 30.000 per kilo ya, itu sudah 3 juta sendiri masuk ke, meski di daerah kita beda-beda ya, mulai dari cuaca, tanah ya, itu sudah masuk dalam perawatan ya. Jadi semua saya rasa sama. Ini juga tidak mau menjatuhkan komoditas atau komoditi produk lain, tidak. Mungkin semua petani sama, semua akan berusaha dari kecil dulu ya, berusaha dari kecil lalu berkembang seiring tahun atau bulan ya, tergantunglah dari pemikiran teman-teman bagaimana.
Ya, kalau teman-teman mempunyai mimpi yang sangat besar ya untuk menjadi petani kelengkeng sukses, itu mudah-mudah saja ya. Teman-teman cukup ambil biji ya, lalu tanam atau disemai bisa juga ya. Setelah menjadi bibit begini, teman-teman menunggu sampai 5 bulan atau sampai bisa disambung ya. Jadi anggaplah teman-teman ini tidak membeli bibit alias gratis. Teman-teman hanya minta biji di tetangga ya, dan teman-teman tanam sampai bisa diokulasi atau disambung ya. Setelah itu setelah umur 5 tahun kelengkeng teman-teman berbuah lebat sekali dengan target yang diharapkan 100 kilo. Jadi dari hasil biji buah kelengkeng yang teman makan gratis di tetangga teman-teman, alhasil dari hasil tanam teman-teman ini, kelengkeng teman-teman bisa menghasilkan 3 juta rupiah setiap satu periode panen ya. Mungkin dari sini teman-teman bisa memahami ya. Kalau menurut teman-teman ada analisa teman-teman sendiri mengenai kalkulasi kelengkeng ya, bisa juga ditulis di kolom komentar ya. Jadi yang gratisan bisa mendatangkan hasil yang cukup lumayan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi hasilnya dari biji yang teman-teman makan, yang notabene biji buah kelengkeng itu teman-teman minta ya, alhasil ya mungkin kita tidak tahu ya 1 tahun 2 tahun ke depan itu seperti apa ya. Mungkin yang kita tahu hanya perawat dan perawatan ya. Tapi ketika pohon kelengkeng teman-teman sudah berbakti ya, jangan heran dan kaget jika pohon teman-teman ini yang berkualitas cukup tinggi, mulai dari rasanya, ketebalan dagingnya ya, mempunyai harga jual yang cukup tinggi juga di pasaran ya. Jadi nggak usahlah terlalu ribet untuk memikirkan suatu analisa. Mulailah dari yang gratisan, nggak perlu yang bersulit-sulit terlalu memikirkan yang tidak pasti. Pada dasarnya semua itu harus dicoba dulu ya. Karena seperti saya ini mempunyai kebun di belakang rumah begini, ini saya nantinya akan manfaatkan ya, karena saya memiliki potensi yang besar ya. Itu harapan saya sudah mempunyai mimpi dan harapan ya, bahwa saya memiliki potensi besar untuk usaha kelengkeng ya. Saya percaya diri, tidak percaya dengan omongan orang ya. Mungkin itu belum masuk dari bahan perawatannya. Jadi mungkin kalau booster untuk satu pohon itu 100 gram, itu mungkin harganya 100.000 lebih, 100.000 lebih. Dan teman-teman membeli berongsong itu anggaplah harganya berapa ya, 100 juga ya. Itu kan sudah masuk biaya perawatan, berarti sekitar 200.000 untuk satu pohon untuk biaya perawatan. Teman-teman punya 5-10 pohon kelengkeng untuk bisnis ya, teman-teman tinggal kalikan saja pengeluaran dan nanti dibandingkan ya. Jadi mungkin belum sekarang, besok atau nanti, tapi dari sini teman-teman insyaallah saya percaya dapat memahami yang saya berikan ya. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.